Ada berapa orang yang sakit di sini? Sehat semua sudah ya? Puji Tuhan. Kasih Tuhan menyelamatkan saudara, kasih Tuhan menyembuhkan saudara. Yang datang tadi dengan sakit pinggang sekarang sudah sembuh. Coba perhatikan, cek pinggangnya. Yang datang dengan dada sesak sekarang sudah plong. Coba perhatikan napasnya sekarang. Sudah plong kan? Sudah. Dengan iman sudah. Yang tadi datang dengan, saya tahu ada yang sakit perut dan sebagainya, sekarang sudah lega. Kenapa? Karena kasih Tuhan menjamah saudara. Karena kebersihan hati saudara. Karena perbuatan saudara datang ke gereja tulus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Percaya Engkau menolongku, ku percaya Dia jawab doaku, ku percaya Kau sanggup pulihkan aku, ku percaya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ya puji Tuhan. Jadi saya akhirnya bertemu juga dengan saudara-saudara semua di sini yang tadinya lewat video call, sekarang ketemu ya. Ternyata lebih jelek aslinya ya. Iya, kalau di video itu kelihatannya putih, tapi ternyata aslinya sudah hitam, hidup lagi. Ya, tapi nggak apa-apa, anak Tuhan, nggak apa-apa, tidak masalah ya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan anak Tuhan adalah kehidupan yang selalu diberikan, diberkati, juga diuji. Baik itu melalui penyakit, baik itu melalui pekerjaan dan sebagainya. Maka manakala saudara menghadapi itu, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja buat saudara. Ya, apalagi kita adalah orang-orang yang mengerti mengenai kemah suci. Ya, dalam pelajaran kemah suci tentu kita mengalami step by step atau selangkah demi selangkah. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ke ruang maha suci, tidak, tentu ada prosesnya. Dari pintu gerbang ke halaman, masuk ruang suci dan ruang maha suci. Ya, begitu kita masuk pintu gerbang, maka kita mengenal 4 pribadi Tuhan Yesus yang diwakilkan dengan 4 macam warna. Ada merah, biru, ungu, putih. Pribadi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, begitu kita menerima Tuhan Yesus, maka kita juga siap diproses. Saya dan saudara tentu mengalami proses yang berbeda-beda. Jadi jangan berharap saudara mengalami yang sama. Maksud aku kok ngene yo, ikut Tuhan Yesus kok. Kadang-kadang permasalahan itu banyak sekali. Ya bukan tentek, nggak bisa habis. Datang satu, lepas satu, selesai satu, masih ada saja. Tidak habis-habis. Itu kenapa? Berarti kita masuk dalam pembangunan bait suci, pembangunan kemah suci yang dari hari ke hari dikoreksi. Jadi kalau hidup saudara anteng-anteng, malah saudara harus bertanya-tanya, Tuhan, aku iki anakmu mau bukan? Kok aku dinengke bae? Kalau kita punya anak, tentu anak diam, tentu kita akan tanya, "Le, napa kok meneng bae? Burung mangan kok? Meriang kok?" Sebagai bapak tentu seperti itu. Jadi kalau hidup kita anteng-anteng saja, kita koreksi diri. Aku ini anak Tuhan bukan, aku ini umat Tuhan bukan. Kok saya didiamkan saja, seperti anteng-anteng saja. Ibarat kita masuk sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, maka seperti kita anak sekolah. Yang mendapat ujian itu yang sekolah apa yang tidak sekolah? Tentu yang sekolah, ya. Jadi kalau sekarang kalau dapat masalah gitu ya, jangan mengeluh. Ada ujian dari Tuhan, jangan mengeluh. Ya Tuhan, mau pokok ngene, sakit perut, sakit pinggang, sakit encok, rematik, ya semuanya ada di hidup saya. Kenapa Tuhan? Saya ikut kamu, saya ikut dengan Engkau, saya setia. Kenapa kok encok, rematik, panu kadas kurap, ya selalu ada gitu. Jadi jangan bersungut-sungut, hendaklah dari mulut kita terlontar ucapan syukur daripada bersungut. Bersungut itu bahasa Jawanya apa?
nih, ngedumel ya. Ngedumel lah ya. Apa itu bersungut-sungut itu? Hah? Dersulo. Ya, uripe kok dersulo terus. Dikasih berkat juga dersulo. Loh kok cuman sakmene Gusti? Kok gak akeh? Gak cukup buat tunggu mobil, gak cukup. Aku tunggu pentil itu aku kurangi. Dikasih berkat sedikit dersulo, wakeh yang dersulo. Pada intinya manusia itu tidak ada rasa cukup kalau kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jujur, berapa kali saudara bersungut-sungut pada Tuhan? Dersulo. Berapa kali saudara dersulo dengan Tuhan? Jujur ya, jujur. Berapa kali? Seringkali kita berdoa langsung minta dijawab sama Tuhan. Gusti, lo nyuwun kendaraan roda loro. Nah ora sesuk ora dikei aku moh menggereja. Kalau besok saya tidak dikasih roda 4 itu, roda 2 itu saya tidak mau ke gereja. Jadi seolah-olah Tuhan itu seperti pesuruh kita. Bagi gue, kok bagi gue? Saya Jakarta. Apa namanya Pak? Kalau bahasa Jawanya apa? Bagi aku. Oh, kasih saya motor, kalau tidak saya pecat kamu jadi Tuhan. Oh, awake dhewe iki sapa? Kita ini siapa? Kok berani merintah Tuhan, berani mengancam-ngancam Tuhan, padahal selentik sudah hilang kita. Ya, seringkali kita begitu enggak? Nyuruh-nyuruh Tuhan terus. Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, sementara bersyukurnya tidak pernah. Ayo, ngaku saja, ya. Saya waktu di Jakarta banyak yang begitu, maunya bersungut meminta terus tapi bersyukur tidak pernah. Tapi kalau sini kayaknya nggak ada yang ngaku. Nggak ada kalau di sini. Saya yakin nggak ada yang ngaku. Ya, mari kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saya dan saudara adalah satu anggota tubuh Kristus. Jadi kalau yang satu sakit, kita juga merasakan sakit. Ya, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan 10. Baik, biasanya ada yang bantu baca? Tidak, ya saya baca sendiri. Atau gimana, ada yang bantu baca? Gak ada. Oke, baik. Mazmur 24 ayat 1 mulai. Ya. Terus? Di atas lautan. Terus? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Terus ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Cukup sampai di situ dulu. Jadi ini adalah sikap anak Tuhan yang harus dimiliki oleh kita. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Artinya siapa yang boleh naik ke tempat kekudusan Tuhan? Siapa yang boleh menghargai Tuhan? Siapa yang boleh bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, dalam doa dan sebagainya? Yang pertama adalah bersih tangannya. Ya, ayat berapa tadi bilang? Yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang pertama adalah bersih tangannya. Jadi kita kalau memuliakan Tuhan, hendaklah kita bersih tangannya. Perbuatan kita harus bersih. Lalu yang selanjutnya adalah murni hatinya dengan ketulusan.
Dengan ketulusan kita dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan perbuatan tangan kita menolong orang lain tanpa mengharapkan lagi. Kalau hatinya bersih, maka ini sebagai anak Tuhan kita enak kemana-mana. Orang Jawa bilang tidak panas ten. Panas ten apa? Panas ten, betul ya? Jadi tetangga beli TV, kita beli, lalu kita yang sibuk. Pak, iku lo tanggamu tuku TV, lo kayak opo TV mati terus. Orang lain yang beli diberkati punya TV, kita yang sakit hati. Orang lain yang diberkati Tuhan, kita yang sakit hati. Lalu berkata Tuhan tidak adil. Padahal saya sudah ke gereja, saya sudah melakukan kehendak-Mu, tetapi kenapa kok saya tidak diberkati? Lalu dalam Mazmur dikatakan bahwa orang yang bisa masuk ke hadirat Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, orang yang suci, murni hatinya. Saya akan baca dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama ayat 4. Yaitu orang yang suci tangannya dan jernih hatinya, dan yang tiada membawa hatinya kepada sia-siaan, dan yang tiada bersumpah dusta. Berapa kali kita seringkali bersumpah dusta di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau sembuhkan saya ingin rajin ke gereja, saya ingin berbuat ini, saya ingin pokoknya ibadah jam 6, saya akan datang jam 5, umpamanya saking gembiranya gitu ya. Atau jangan dibalik, ibadah jam 6 datang jam 7, jadi datang sudah bapak terima kasih. Saya ingat dulu waktu sekolah minggu, itu cinta mula-mula. Saya tuh dari desa ke kota itu sekitar berapa kilo tuh, ada 5 kilo lebih waktu kecil itu. Saking secintanya saya ingin ketemu dengan mendengar puji-pujian. Ibadah itu jam 7, saya jam 6, jam 5 sudah sampai gereja itu. Itu waktu kecil. Oleh sebab itu, manakala saya sedang lemah iman, sedang ada ujian dan sebagainya, saya selalu ingat cinta mula-mula. Saudara juga harus gitu. Pada saat iman saudara mulai lemah, ingat waktu pertama kenal Tuhan. Aduh, tiada hari tanpa memuji Tuhan. Tiada hari, pokoknya ibadah pinginnya itu setiap hari Minggu saja bermemuji Tuhan. Ya, siapa pernah mengalami cinta mulia-mulia dengan Tuhan? Pertama kenal Tuhan Yesus gembira sekali kan? Aku diberkati, aku diselamatkan dan sebagainya. Tapi setelah masuk dalam kemah suci, dalam bait suci, kita tentu dikoreksi. Tingkah laku kita, tutur kata kita. Dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kebun binatang itu makanan sehari-hari. Tapi sekarang karena sudah mengenal Tuhan, menjadi kasih di dalam hidup kita, maka untuk berbuat, untuk menyakiti orang lain itu begitu sangat sakit. Kita dulu yang ngerasa sakit. Saya salut buat saudara. Saya sangat menghargai saudara. Kemarin saya diajak keliling oleh Bu Gembala dan saya meneteskan air mata. Maaf saudara, perjuangan saudara begitu berat untuk datang ke gereja, jauh, licin, tapi saya hargai saudara bisa datang hari ini. Beda dengan orang-orang yang di kota sana. Saudara pertahankan itu menjadi mutiara di hadapan Tuhan. Tadi sore saya keliling sampai Kumbala. Saya meneteskan air mata, bukan karena saya cengeng. Saya laki-laki kok cengeng, nggak mungkin nangis. Nggak nangis, saya nggak nangis, nggak cuma keluar air mata dikit. Ya, saya salut buat saudara. Saya menghargai perjuangan saudara begitu kuat, begitu mencintai Tuhan. Luar biasa saudara, pertahankan itu mahkota Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, jangan sampai lepas. Mujizat Tuhan terjadi karena apa? Karena ada pendamaian dari hati saudara.
Saudara saat ini mengalami sakit apapun, damailah dengan Tuhan, damailah dengan hidupmu, damailah dengan masa lalumu, damailah dengan anakmu, damailah dengan kehidupanmu. Karena di hadapan Tuhan yang murni hatinya, bukan pura-pura. Bukan karena pura-pura aku setia Tuhan, tapi hatimu jauh. Tidak. Tapi hatimu dilihat oleh Tuhan. Bukan kepura-puraan. Stop tinggalkan kepura-puraan dan ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka sakit apapun akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit pinggang saat ini, dalam nama Yesus sembuh. Damailah dengan hatimu, damailah dengan Tuhan, maka Dia membereskan semuanya. Saya pelayan di beberapa daerah, ada banyak kisah yang luar biasa. Saya pulang semalam jam berapa Bu Gembala? Jam 9. Keliling satu-satu yang pernah saya, yang apa ya? Pinginnya itu semuanya saya kunjungi, tapi karena waktu tidak ada. Habis malam karena hujan juga gerimis. Tapi pikir nanti kita ketemu di gereja, kita bersyukur, puji Tuhan bahwa Tuhan melawat saudara dengan luar biasa. Kerinduan saya juga, saya diundang di NTT tapi saya belum bisa datang. Jadi saya ada channel YouTube. Jadi jemaat yang di NTT, di Papua, mereka pingin kami datang, saya datang ke sana. Saya hanya bisa menangis, Tuhan. Kerinduan mereka begitu besar, kerinduan mereka begitu luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi keterbatasan hambamu untuk saat ini belum bisa datang ke sana. Puji Tuhan di Wonogiri saya bisa datang. Luar biasa. Jadi manakala kita masih terus memuliakan nama Tuhan dengan talenta kita, maka Tuhan akan pelihara hasil kebunmu, hasil pekerjaanmu, rumah tangga saudara juga dipelihara oleh Tuhan. Ingat pada waktu bangsa Mesir, bangsa Israel berada di tanah Mesir, pada saat ada hama melanda Mesir, maka tanaman orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Saya juga berharap demikian juga di sini. Yang mempunyai kebun-kebun, mungkin ada hama sekarang melanda Wonogiri, tetapi anak-anak Tuhan yang punya kebun dipelihara oleh Tuhan, ya. Karena itu hasil kebun yang buat memuliakan nama Tuhan, buat keluarga dan sebagainya. Pemeliharaan Tuhan nyata pada bangsa Israel, maka juga bagi jemaat di Wonogiri juga Tuhan pasti nyatakan itu. Orang lain sibuk corona, protokol kesehatan kita jaga masing-masing, karena kita harus bijak dalam menghadapi setiap masalah. Puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya, ayatnya yang ke-6, bacakan. Mazmur 24 ayat 6. Ya. Itulah keutamaan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah. Ya, terus 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan Dia. Amin, puji Tuhan. Jadi dikatakan itulah angkatan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Nah, sekarang saudara-saudara, tugas kita adalah selalu berjaga-jaga. Sekarang mungkin banyak kabar tahun sekian Tuhan Yesus datang dan sebagainya. Tuhan tidak pernah kasih tahu kita kapan, tanggal, dan berapa. Cuman siap-siap, berjaga-jaga, bersiap-siap, waspada terus, supaya kita tetap setiap hari mengenal hadiratnya, mengenal firman-Nya, jadi tidak gampang digoyahkan.
Sampai masa tua pun kita tetap digendong oleh Tuhan. Sesemalam bertemu juga bercerita dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi pribadi lepas pribadi. Itu merupakan kebahagiaan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, manakala jemaat merasakan bahagia juga di dalam Tuhan, ya. Hamba Tuhan akan sedih, akan terus bertalu-talu mohon pada Tuhan supaya Tuhan berkati jemaatnya dengan apapun kegiatannya, ya. Diberikan hati yang bersih satu dengan yang lain, ya, tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, karena menganggap masing-masing adalah satu anggota tubuh Kristus. Opotumon, tangan ngiri sama kaki. Tumon enggak? Kaki, tangan ngiri sama kaki. Atau ini kelingking, ini apa ini? Kelingking ya? Kelingking ngiri sama jempol? Tidak, masing-masing sudah ada bagian. Kalau buat muji orang pasti ngeten cet. Kalau begini ngamuk enggak? Ngamuk orang beginiin. Tapi jangan pikir ini tidak berguna, berguna. Manakala bagaimana? Maaf. Apa pakai ini? Tentu pakai yang ini yang lemah. Oleh sebab itu sesama anggota tubuh Kristus itu jangan saling, wah kamu itu nggak dipakai Tuhan, saya dong yang dipakai Tuhan. Apa tuh menjempol ngiri sama kelingking? Tidak. Apa tuh mata ngiri sama tangan dan sebagainya? Tidak. Semuanya bekerja sama. Lihat api kecil di rumah, mungkin membakar spray. Mulut diam gitu, egois, tidak mau teriak, tolong, tolong, tolong. Habis tuh rumah. Tapi karena masing-masing bekerja sama anggota tubuh Kristus, mulut berteriak, lalu menyampai ke otak-otak, disampaikan lagi ke organ tubuh yang lain, maka dibilangkan, maaf bisa teriak, lontong, tolong, tangan bergerak, kaki lari, set. Selamat gak rumah itu yang mau kebakaran? Selamat. Tapi kalau masing-masing egois, akhirnya ya ludes di rumah. Tapi kalau kerjasama enak. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai mata. Kalau namanya mulut biasanya nggak suka ngomong aja, biarin saja. Ada jemaat yang kerjanya ngomong saja, mungkin dia sebagai mulut. Ada jemaat yang kerja saja, dia tidak banyak ngomong tapi banyak kegiatannya, mungkin dia tangan dan kaki, ya. Atau ada jemaat yang sukanya ngawasin saja, ya anggap saja dia mata. Tapi kalau semuanya bekerja sama, itu menjadi indah. Contoh dalam pembangunan, kalau semuanya bekerja nggak ada yang ngawasin, jadi nggak itu bangunan? Tidak bisa. Nanti bahannya habis, saling salahkan. Harus ada yang ngawasin. Lalu bangunan bait Allah, kalau semuanya bekerja ngawasin, tidak ada mulut, fungsinya untuk koordinasi ke yang lain, jadi nggak tuh pembangunan? Tidak. Jadi saya berharap saudara-saudara masing-masing menganggap penting satu dengan yang lain. Jangan gampang tersinggung, ya. Jangan gampang menghakimi. Kalau saudara kita ada yang salah, bawa dalam doa. Kalaupun bisa, kita saling tegur dengan kasih, kalau berani. Kalau enggak ya dalam doa saja. Jadi masing-masing memiliki. Saya berharap mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi saya bisa datang kemari, nanti banyak lagi, tambah banyak lagi. Di kursi itu nggak ada di situ tuh, penuh semua nanti. Ya karena apa? Masing-masing memahami. Yang jauh didekatkan, yang dekat semakin erat. Jadi yang tadinya mungkin punya sifat panas ten, kita kurangi dulu. Ya, ada orang pakai diberkati Tuhan, mentang-mentang nganggo melakukannya kayak ngegang, melakukannya kayak mentok. Jangan nanti sakit hati. Melakukannya biasa, jalannya biasa dibilang mentok, pamer katanya. Jangan.
Ya. Jadi jangan sibuk kita menghitung kesalahan orang lain, sementara kesalahan diri kita tidak diperhitungkan. Seringkali kan kita kan gitu, enak memang kita menghitung kesalahan orang lain. Harusnya itu begini, nggak begitu. Enak memang. Apalagi sambil petan ya, cari landak. Sambil petan cari landak, cari apa gitu ya. Ya, dia memang begitu orangnya, udah jauhin aja. Sambil bibirnya manyun-manyun ke sana kemari gitu ya. Pantas banget kayak gitu kalau gitu. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Pasti dia akan saling menopang dalam doa. Dan saya bersyukur di sini juga tipenya seperti itu. Ada yang sakit, pasti semuanya akan bergerak karena merasa satu tubuh. Dan saya yakin itu. Di sini jemaatnya luar biasa. Terlihat dari wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Terus ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Saya percaya itu. Jadi kalau ada yang sakit, saling perhatikan dalam doa dan sebagainya. Sudah sakit dihakimi, makanya doa yang banyak. Aduh, orang sakit tuh nggak perlu gitu-gitu, malah tambah nyesek. Saya pernah saudara-saudara sakit ya, udah sakit ngerasa sakit, tiba-tiba enak banget orang ngomong, makanya doa yang banyak biar sakit jauh. Aduh, saya nggak butuh itu, saya butuh sekarang dikasih semangat gitu loh. Orang sakit itu dibutuh semangat, bukan dihakimi. Orang yang sedang sakit itu butuh semangat, bukan malah kita makin menghakimi. Oh, kamu kurang doa sih, kamu kurang bersyukur sih, nggak usah gitu-gitu. Dia sakit apa? Ya bawa buah-buahan gitu ya. Dengan sendirinya dia akan sadar gitu. Oh ya, teman saya itu mengasihi. Nanti diam-diam kita doakan, mau pulang doakan. Itu lebih baik daripada kita bilang, kamu kurang doa, kamu kurang puasa, kamu kurang. Aduh, kayak dia aja yang benar. Jadi kita akan rubah sikap kita sebagai anak Tuhan supaya dengan hati jernih, perbuatan tangan yang baik menghadap Tuhan, maka Tuhan jamah saudara. Ada berapa orang yang sakit di sini? Sehat semua sudah ya? Puji Tuhan. Kasih Tuhan menyelamatkan saudara, kasih Tuhan menyembuhkan saudara. Yang datang tadi dengan sakit pinggang sekarang sudah sembuh. Coba perhatikan, cek pinggangnya. Yang datang dengan dada sesak sekarang sudah plong. Coba perhatikan napasnya sekarang. Sudah plong kan? Sudah. Dengan iman sudah. Yang tadi datang dengan, saya tahu ada yang sakit perut dan sebagainya, sekarang sudah lega. Kenapa? Karena kasih Tuhan menjamah saudara. Karena kebersihan hati saudara. Karena perbuatan saudara datang ke gereja tulus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi tadi ada yang sakit pinggang, ada yang sakit perut, tapi sekarang sudah jamah sama Tuhan. Haleluya. Hah? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Itulah firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, jangan kita lempar ke orang lain. Oh, itu buat Bu Karti. Bu Karti, maaf Bu sebut aja. Oh, itu firman Tuhan ini buat ini. Maaf saya sebut nama kan banyak ya. Ini contoh saja. Itu cocoknya buat ini nih, bukan buat saya. Jadi buat orang lain aja firman. Lah buat diri sendiri kapan? Seringkali kita kan begitu kan? Kalau dengar firman Tuhan, wah ini buat si A, ini buat Pak ini buat Pak ini dan Pak itu. Sementara buat diri sendiri nggak ada. Maka jangan heran kalau pulang sakit ya dengan sakit lagi, nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Firman Tuhan selalu buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Makanya kalau dengar firman Tuhan, Tuhan terima kasih itu firman buat saya. Entah itu teguran, entah itu koreksi, buat saya saja. Jangan kebalik. Bu itu nggak datang sih, kalau datang kena tuh tadi firmannya tuh. Aduh, kesannya kok udah suci banget kita, ya. Jadi saya berharap saudara mulai hari ini, minggu ini, nanti minggu depan kursi itu jatuh lagi satu,
berarti 1 jiwa di situ, pojok situ. Terus minggu depannya lagi 2 jiwa, berarti 1, 2, 3 jatuh lagi di situ kursi, jejer lagi. Nah lama-lama nih kalau saya datang kemari lagi itu habis itu kursi, penuh dengan jiwa. Kenapa? Saudara diberkati Tuhan, saudara dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Saudara punya kesaksian yang sakit sembuh, yang nyesek juga sembuh, maka saudara bersaksi bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada berkat, ada damai sejahtera.